Kembang sepatu bunga Kamboja, satu ditanam dengan pepaya. Mengapa aku tekun bekerja? Karena aku bukan orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku akan share aktivitas dan keseharian aku lagi seperti biasanya. Sekedar informasi ya teman-teman, aku itu upload video dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman, kalian itu harus nonton video aku ini tuh dari awal sampai akhir ya, karena nanti aku itu juga akan kasih tahu bagaimana cara aku mengedit video dan bagaimana cara aku mengisi suara atau voice over atau juga sering kita sebut namanya dubbing. Jadi untuk kalian itu ditonton terus video aku ini ya. Aku awali aktivitas aku kali ini dengan ngerebus air. Ini tuh kegiatan aku di siang hari menjelang sore hari. Jadi air di dalam kukusan yang di rumah itu udah nggak ada gitu ya, karena memang kemarin udah aku salin ke dalam galon. Jadi biar kayak selalu ada air gitu ya. Jadi pas senggang langsung aja aku rebus airnya. Nah setelah itu aku mau lanjut aja buat metikin cabai. Ini adalah cabai yang aku panen di video aku yang sebelumnya ya. Jadi terkadang ya seperti inilah ya, pas aku lagi santai gitu ya, aku tuh nggak bener-bener yang nyantai doang gitu ya. Aku juga sambil buat metikin cabai kayak gini. Karena ya daripada nyantai nganggur gitu ya, berasa kayak rugi aja gitu rasanya nyantai-nyantai nganggur gitu ya. Apalagi kerjaan itu sebenarnya masih ada gitu. Makanya ya udah di sini sambil aku itu ngajakin anak-anak main, mereka makan jajan gitu. Aku mau sekalian aja buat metik-metikin cabai ini karena memang cabai ini tuh harus dipetik biar bisa disimpan ke dalam kulkas gitu ya. Karena memang sekarang itu alhamdulillah stok cabai aku itu alhamdulillah banyak ya teman-teman. Aku walaupun stok cabainya banyak nggak berniat sedikit pun buat ngejual ya si cabainya. Karena memang kami kan semuanya itu pencinta cabai gitu ya. Jadi ya dikumpul-kumpulin aja cabainya. Nanti kalau misalnya cabenya itu banyak gitu ya, kan aku nggak beli cabai lagi gitu. Jadi ya kayak dikumpulin aja lah gitu. Tapi jangan lupa kayak dikasih alasan tisu nanti sebelum disimpan biar cabenya itu nggak cepat busuk. Nah aku itu kalau udah metikin cabai kayak gini tuh sebenarnya rada-rada mager ya teman-teman, apalagi kalau cabai rawit kayak gini karena dia itu kan kecil-kecil gitu ya, jadi agak bener-bener lama gitu buat aku ngeberesinnya. Cuman ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, biar kayak cepat beres aja gitu ya. Oh ya, pokoknya kalian tuh jangan skip video aku ini ya teman-teman, biar kalian itu juga tahu gimana caranya aku itu ngedit, aku itu pakai aplikasi apa, bagaimana cara aku voice over gitu ya. Biar kalian itu yang bertanya-tanya selama ini tuh bisa aku jawab langsung aja di video, karena memang banyak banget dari kalian itu yang nanya dan pengen tahu gimana caranya aku ngedit. Oke, simak videonya ya. Oke teman-teman semuanya, berhubung banyak banget yang minta sama aku untuk dibuatkan tutorial bagaimana cara aku mengedit video. Di sini aku akan buatkan tutorialnya ya. Sebelumnya aku ingin ngasih tahu dulu kalau misalnya aku itu ngedit video menggunakan aplikasi InShoot ini ya, aplikasi ini. Nah aku itu dulu editnya itu pakai aplikasi KineMaster, cuman karena memang KineMaster itu kan lumayan besar makan memori gitu ya teman-teman. Jadi aku itu beralih ke InShoot dan menurut aku InShoot itu tuh sangat mudah dipahami. Untuk pemula itu tuh cocok banget gitu ya. Nah untuk handphone yang aku pakai ketika aku ngonten itu adalah handphone Vivo ya teman-teman, ini Vivo Y33T. Oke, sekarang aku akan langsung aja tunjukin ke kalian gimana caranya aku untuk ngedit. Yang pertama di sini kita buka dulu aplikasi InShoot, lalu kita klik yang tulisan video. Setelah kayak gini ya, yang tulisan video ini, lalu kita klik tanda tambah. Nah, di sini kita itu pilih video mana yang mau kita edit. Misalnya bisa dari satu video atau beberapa video ya, teman-teman. Jadi di sini aku akan pakai untuk openingnya dulu ini. Aku itu openingnya itu cuma 5 detik ya, takut orang itu pada bosan. Lalu di sini aku akan cari video mana yang mau aku edit. Ini dan ini. Oke, kalau misalnya udah selesai, kita pilih video yang mau kita edit, lalu kita klik checklist. Nah, seperti ini ya. Nah begini, ini untuk durasi mentahannya sekitar 59 menit 31 detik ya, ini ya teman-teman, 59 menit 31 detik. Nah oke. Nah di sini kita akan langsung aja buat ngedit. Misalnya di sini
Ini tuh masih mentahan banget ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau mulai gitu buat bikin video. Nah, aku tuh memasukinnya itu langsung dari sini ya. Nah, bagian yang ini, yang awal ini aku mau potong. Untuk memotongnya itu kita pakai split ya teman-teman. Ini tulisan yang split. Ini ada kalian baca ya tulisan split yang ada kayak dipotong gitu di tengah. Kita geser dulu di bagian mana yang mau kita potong. Sini. Lalu di sini itu aku akan bagian yang mau aku potong itu aku buang, kayak aku klik dulu kayak gini, lalu aku hapus. Nah, lalu lanjut kayak gini. Kita sesuaikan aja misalnya mana yang mau kita potong gitu ya. Kita geser-geser dulu sampai kita nemu lagi mana yang mau kita potong. Nah, kayak gini kan. Nih, aku akan potong split lagi di sini. Lalu kameranya dipindah dan di sini aku akan potong lagi dan ini yang nggak kepake akan aku buang. Nah, untuk di bagian ini kan ada nih tanda yang hitam kayak gini biar kayak hasilnya itu tuh lebih bagus gitu ya. Kalau ini kan kayak ketara banget gitu ya. Nah, biar kayak lebih halus gitu kita tambahkan. Di sini kita klik yang ini, yang hitam ini ya teman-teman, yang hitam putih ini, yang bulat ini. Kita klik, lalu kita bisa tambahkan transisinya. Nah, misalnya bisa kita kasih waktunya itu berapa detik gitu ya. Nah, dia itu kayak jadi lebih halus. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, setelah itu kalau misalnya kita itu mau mempercepat video gitu ya, kita klik dulu layarnya kayak gini. Nah, ini kan yang video yang potongan pertama, ini adalah 52 detik. Jadi aku tuh pengen percepat aja. Aku klik kayak gini, lalu aku klik kecepatan. Di sini aku akan jadikan 2 kali lipat. Nah, oke. Jadi dia itu akan kayak jadi lebih cepat gitu ya. Nah, kalau misalnya aku biasanya itu juga suka aku filter ya teman-teman untuk videonya. Di sini tuh lengkap juga mau filter. Ini ada filter ya teman-teman. Ini bisa kita filter atau bisa kita tambahkan kecerahannya. Di sini tuh bisa juga. Lalu ada yang bertanya juga sama aku, Bunda Twin, gimana sih caranya itu ngisi suara? Nah, kalau ngisi suara sendiri itu tuh kita klik yang musik. Ini ya teman-teman, yang musik. Ini yang tulisannya musik yang ini ya. Ini kita klik. Nah, ini dia merekam. Oke. Kalau misalnya teman-teman itu mau merekam suara, teman-teman sesuaikan dulu tempatnya. Misalnya di sini mau mulai merekam, lalu teman-teman klik kayak gini. Nah, baru teman-teman itu langsung ngomong aja gitu. Oke, kalau misalnya udah klik selesai, lalu kita klik checklist. Jangan lupa diklik checklistnya ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau menambahkan musik di videonya, itu jangan lupa ya teman-teman, sound suara aslinya itu di video itu kita matikan dulu. Siapa tahu ada suara musik. Cara mematikan sound suara aslinya itu kita klik lama, lalu volume, lalu kita hilangkan 0 seperti ini, lalu agar semuanya itu bisa langsung hilang semuanya suara di video, kita klik centang 2 ini. Nah, jadi nanti teman-teman itu bisa tambahkan musik untuk tambahan gitu ya. Nah, untuk musik itu tambahkan di bagian ini ya, musik, lalu klik, lalu efek. Lalu cari aja musiknya di sini mana yang mau kita pakai. Oke, misalnya ini ya. Nah, kita bisa sesuaikan lagi volume musiknya di sini. Oke. Kalau misalnya bikin musik itu jangan lebih besar daripada suara kita ya, biar nggak kayak tabrakan gitu. Oke teman-teman, kayak gitu aja. Kalau misalnya aku itu ngedit, aku juga akan praktekin ke kalian gimana cara aku itu pas dubbing gitu ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Ini adalah vlog keseharianku. Apa yang aku share adalah kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak kembar yang harus selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Aku dubbing, aku akan klik checklist, lalu kita akan dengarkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama... Nah teman-teman, untuk sekedar tips, kalau misalnya kita itu mau dubbing, itu tuh usahakan antara mulut kita ke handphone itu tuh selalu sama dari awal kita dubbing hingga kita selesai. Nah satu lagi, jika misalnya teman-teman ingin memperbesar suara gitu ya, suara kita dubbing tadi, teman-teman klik aja di bagian suara ini, lalu teman-teman klik volume dan teman-teman fullkan aja. Jadi dia itu akan kayak jadi jauh lebih keras gitu ya. Oke teman-teman, sekian aja untuk cara aku ngedit kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian itu paham. Terima kasih karena udah menyimak. Pokoknya semoga bermanfaat ya. Nah oke teman-teman, tadi aku udah kasih tunjuk ya ke kalian semuanya bagaimana cara aku itu ngedit video dan juga bagaimana cara aku itu voice over. Semoga lah ya teman-teman video aku ini tuh bisa bermanfaat buat kalian. Semoga juga kalian yang bertanya-tanya selama ini udah terjawab ya teman-teman untuk pertanyaannya.
Nah, di sini aku itu mau lanjut aja buat pergi ke rumah kakak ipar aku. Di sini tuh aku udah janjian sama kakak ipar aku itu mau bikin lontong. Tapi lontongnya itu udah dibuat duluan sama kakak ipar aku tadi pagi gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa bikin videonya pas dia itu lagi bikin lontongnya gitu. Kalau bikin lontongnya kayaknya kalian bisa lah ya teman-teman, buka aja tutorialnya di YouTube itu juga banyak banget. Di sini tuh aku akan share bagaimana cara proses aku itu sama kakak ipar aku bikin kuah gulai lontongnya. Nah, di sini aku itu ada nangka. Ini tuh nangka kemarin tuh dibawa sama Pak suami dari rumah kakak ipar aku yang satu lagi gitu ya, kakak ipar aku yang agak rada jauh lah gitu ya teman-teman rumahnya. Jadi kayak ada urusan kemarin sama kakak ipar aku yang ini. Jadi Pak suami itu ke sana dan di depan rumahnya itu tuh ada nangka. Jadi nangkanya itu dibawa pulang gitu. Jadi aku sama kakak ipar aku ini pengen ngolah nangkanya ini tuh jadi gulai aja gitu ya, gulai lontong. Ya lagi kepengen aja gitu teman-teman buat bikin lontong. Berhubung aku itu tuh kalau berbikinan sendirian itu tuh nggak telaten dan juga kayak mager gitu ya, mendingan aku itu berbikinan rame-rame kayak gini, nanti dimakannya juga rame-rame, pokoknya lebih enak dan lebih seru aja gitu ya. Nah, di sini tuh kakak ipar aku ngupas-ngupasin nangka ya teman-teman, karena kalau misalnya aku yang ngupasin rada ribet, anak-anak itu tuh nempel mulu sama aku. Jadi ya udah di sini aku videoin aja. Dan maaf juga videonya itu tadi rada goyang-goyang karena itu tuh aku pegang ya untuk kameranya, nggak aku taruh di tripod gitu. Oke, setelah beres sudah dibelah-belah dan dikupas gitu ya. Di sini kami lanjut buat motong-motongin sesuai dengan keinginan aja. Nah, kakak ipar aku itu motongnya rada besar-besar karena memang itu nanti mau aku bawa pulang ya teman-teman. Terus ini yang aku potong kecil-kecil, ini adalah buat kuah lontongnya gitu ya, buat dipakai buat di lontongnya. Kakak ipar aku ini tuh dia itu jago ya teman-teman, kalau berbikinan kayak gini tuh masak-masak itu enak banget ngajakin dia karena dia itu tuh jago masak gitu ya. Jadi kalau misalnya pas mau berbikinan apa gitu ya, memang enaknya itu barengan sama dia karena ya gitu, dia itu selain orangnya itu pintar berbikinan gitu ya, terus dia itu juga orangnya sigap teman-teman. Jadi kayak bener-bener enak gitu ya, terus juga kerjaan itu kayak berasa cepat gitu. Di sini memang agak rada nggak terlalu banyak ya teman-teman, maksudnya rada dikit aja dipakai untuk si nangkanya karena memang ini tuh nggak perlu yang banyak gitu ya dibikin karena kakak ipar aku sendiri juga itu nggak bisa makan nangka banyak-banyak gitu ya. Yang penting ini tuh buat makan malam aja sih teman-teman, buat makan malam kakak aku sama anak-anaknya, terus juga buat makan malam aku sama Pak suami gitu ya. Dibikinnya itu secukupnya aja, nggak yang terlalu banyak-banyak banget, yang penting cukup buat menu makan malam aja. Nah, ini dia teman-teman, kakak aku juga lagi ngupasin bumbu-bumbunya itu, kalian bisa lihat sendiri ya, ada jahe, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, terus juga ada kunyit. Kakak ipar aku juga pakai serai, tapi serainya ini tuh digeprek aja, dan ini ada lengkuas. Nah, selain dari si serai gitu ya, semuanya itu di blender ya teman-teman, selain serai gitu ya. Pokoknya selain serai deh gitu, di blender semua bumbu-bumbunya. Nah, di sini lanjut aku juga mau marut kelapa karena kalau masak namanya masak gulai itu wajib pakai santan ya. Jadi di sini aku mau marut kelapa dulu karena tadi kelapanya ini udah dikupas dan dibelah juga sama kakak ipar aku. Dulu tuh sebelum aku nikah gitu ya teman-teman, aku itu agak rada-rada takut kalau misalnya marut kelapa pakai mesin kelapa ini, karena menurut aku agak rada-rada horor gitu ya teman-teman, rada-rada serem gitu. Kalau seandainya kelapanya itu tuh kelepas dari tangan, otomatis bakalan tangan yang kena gitu ya. Tapi ya setelah aku coba-coba, alhamdulillah dulu itu tuh modalnya nekat aja, karena waktu itu pertama kali aku marut kelapa itu mama mertua itu minta tolong, jadi aku gengsi dong bilang aku itu nggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya aku itu coba dan memang alhamdulillah kalau misalnya kita tuh hati-hati ya bisa gitu ya teman-teman, nggak susah juga. Yang penting kita itu megang dari tempurung kelapanya itu kayak benar-benar kuat gitu ya, jangan sampai terlepas, karena memang kalau udah terlepas otomatis bakalan tangan kita yang dimakannya sama si mesinnya itu, karena kan itu tajam banget.
Oke, beres ngemarut kelapa. Di sini juga kakak ipar aku langsung numis si bumbu-bumbu yang udah di blender tadi. Dan jangan lupa buat diaduk-aduk deh pokoknya ya teman-teman, bumbunya itu biar mateng sempurna dan nggak gosong pastinya. Di sini warnanya itu bener-bener cantik banget ya teman-teman. Ini tuh juga nggak yang terlalu pedas. Pokoknya kalau untuk kuah lontong ini tuh bener-bener mantep banget. Tadinya juga pakai cabai rawitnya itu yang warna putih. Jadi warna dari si bumbunya ini tuh kayak bener-bener cantik banget. Nah ini jangan lupa beri tambahin daun salam sama serai gitu ya. Aku nggak ingat sini pakai daun jeruk apa enggak ya. Aku lupa. Kayaknya pakai deh ya teman-teman. Cuman aku tuh lupa deh pakai daun jeruk apa enggak. Nah di sini aku tuh sebenarnya nggak yang terlalu fokus banget di sini ya teman-teman, karena itu kalian bisa lihat sendiri di luar itu tuh lagi kenceng banget angin. Ini sebenarnya juga pas lagi masak kayak gini tuh aku tinggal aja kakak ipar sama anak-anak di sini. Aku tuh lari ke rumah karena memang ada angin yang kenceng banget. Terus juga itu tuh udah mulai gerimis gitu ya. Jadi pakaian aku tuh takutnya nanti malah terbang-terbang atau basah gitu. Jadi aku tuh lari pulang buat ngangkatin pakaian gitu ya. Cuman memang sebentar doang karena kan rumahku sama kakak ipar itu kan deketan. Oh iya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan aku. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga juga kalian selalu suka dengan video-video aku. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh kalian bantu aku untuk ngembangin channel aku ya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk kalian tuh tinggalkan kritik dan saran bila ada. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak dan semoga setiap kebaikan kalian akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Nah teman-teman, tadi itu tuh aku kelihatan udah hilang dari kamera ya, karena memang itu tuh aku lari ke rumah buat ngangkatin pakaian karena memang udah mulai turun hujan gerimis gitu ya. Jadi aku bilang sama kakak ipar aku nanti bantu ya buat geser-geserin tripod. Nah ini tuh aku udah nyampe lagi di sini, jadi aku bantuin lagi kakak ipar aku. Seperti yang aku bilang ya, rumah aku sama kakak ipar aku tuh kan deket banget gitu ya. Palingan juga nggak nyampe 5 menit gitu ya. Aku tuh lari-lari gitu ngangkatin pakaian. Terus pakaiannya itu nggak aku masukin ke rumah, cuman aku taruh di teras aja. Kan di teras itu ada tikar ya teman-teman. Jadi aku letak di situ aja. Terus aku balik lagi ke sini. Aku itu buru-buru karena memang takut juga anak-anak itu nangis gitu ya. Karena memang aku tuh ninggalin mereka gitu dengan lari gitu. Nah ini dia udah dikasih santan sama kakak ipar aku. Jangan lupa buat ditambahin garam dan juga buat ditambahin roiko. Pokoknya kalau untuk bumbu-bumbunya itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah ini ya teman-teman, untuk si kuahnya ini tuh udah mendidih. Langsung aja dimasukin nangkanya. Itu kalau misalnya sendirian nangkanya itu yang dipakai itu nggak banyak ya, karena memang yang makan itu juga nggak terlalu banyak. Ini juga cuman buat menu makan malam aja, karena memang udah kepengen banget gitu ya teman-teman buat makan lontong. Oke, tinggal ditunggu aja sampai mateng. Nah ini dia nih teman-teman, setelah mateng, masya Allah, alhamdulillah, ini tuh bener-bener cantik banget kelihatan kuahnya dan menggugah selera banget ya. Pokoknya ini tuh pas langsung masak kayak gini, udah masak gini, aku tuh langsung aja ambil piring dan aku adalah orang pertama yang ngetes. Dan ini dia nih teman-teman, masya Allah banget, ini tuh bener-bener enak banget. Terima kasih ya untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.